Zombie Apocalypse. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, dalam video kali ini saya akan melakukan suatu presentasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar bisnis, yaitu untuk menunjang kriteria kelulusan dari UAS itu sendiri, teman-teman. Nah, di sini saya mempunyai bisnis, nama bisnisnya adalah COD-in. Dimana COD-in ini ya udah lumayan lah lama saya dirikan. Cuman untuk diresmikan dan di-branded jadi COD-in itu ya baru-baru ini, sekitar bulan Februarian. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Robi Yuliansa dengan NIM 1903249. Langsung saja. Nah, di sini jadi ceritanya kita tuh disuruh mempresentasikan hasil dari tugas yang memang biasa tiap minggu itu kita kerjakan, yaitu mengisi sejenis database dari bisnis yang mahasiswa buat, yaitu judulnya Japri ya, Japri Bisnis Model Canvas gitu. Jadi tiap minggu itu kita disuruh mengisi oleh dosen Ibu Lisnawati ya. Nah, jadi kita disuruh mempresentasikan, maksudnya seperti itu, hasil dari Japri itu sendiri gitu, isinya apa aja ya, kita mengisi, harus tanggung jawab untuk menjelaskannya. Nah, mulai dari sini dulu ya. Di sini saya mengisi analisa aspek positif dan negatif. Jadi maksudnya ini saya mempunyai ide bisnis jual beli motor bekas. Nah, ini tuh harus dianalisa dulu aspek positifnya apa dan negatifnya apa ketika saya membuat bisnis ini gitu. Nah, di sini saya menemukan beberapa aspek gitu ya, dari positif atau negatif juga. Nah, untuk positif ada 7 aspek dan negatif ada 5. Langsung saja saya sebutkan. Untuk yang pertama, aspek positif menambah wawasan mengenai dunia otomotif. Nah, jadi di sini ketika saya melakukan atau menjalankan bisnis jual beli motor bekas ini, otomatis kan saya dapat tambahan ilmu lah. Ya, cara mengecek motor itu seperti apa, mengenal motor, berbagai macam motor itu bagaimana gitu kan. Otomatis ya saya mempunyai ilmu lah, seenggaknya sedikitnya gitu, dari hasil ngobrol ataupun mengamati gitu ketika mau beli motor kayak gitu. Otomatis ya dapat ilmunya lah, walaupun sedikit-sedikit gitu. Kemudian yang kedua, memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan pembelian motor bekas berkualitas. Nah, maksudnya ya jelas gitu, ketika saya menjual motor bekas, otomatis kan di luar sana banyak masyarakat yang membutuhkan motor bekas ini gitu ya. Apapun itu tujuannya dia beli motor bekas, ya intinya saya gitu dengan bisnis saya sendiri bisa membantu kebutuhan akan masyarakat tersebut, maksudnya seperti itu sih. Nah, ini yang berkualitas ya, otomatis saya pun harus menyediakan ya sebaik-baik mungkin gitu barang yang dijual itu, agar supaya ya berfungsi dengan seoptimal mungkin, akhirnya ya bisa bermanfaat juga gitu untuk para konsumen atau pembelinya. Nah, itu arti berkualitas ya teman-teman. Kemudian untuk yang ketiga, bisa menambah relasi dengan konsumen jika metode transaksi secara langsung tatap muka. Nah, ini juga salah satu nilai positif yang memang sangat terasa gitu oleh saya ketika melakukan suatu transaksi, baik itu membeli ataupun menjual. Saya itu kan ngobrol gitu dengan, semisal saya mau beli dengan penjualnya gitu, otomatis ya di sana kita saling berbagi ilmu. Pernah juga gitu kan saya membeli ke penjual ataupun bisa dibilang bandar motor. Nah, akhirnya kan saya bisa menggali ilmunya tuh di situ, yang ngobrol-ngobrol seputar bisnis jual beli motor itu seperti apa gitu. Nah, pokoknya kayak gitulah, jadi bisa menambah relasi juga gitu. Dia semisal butuh unit buat dijual, saya punya gitu kan, ya bisa saling tukar unit ataupun ya saling bantu membantu lah, saling memposting iklan satu sama lain, bisa juga kayak gitu. Kemudian laba lumayan besar bila dibandingkan dengan jual beli HP bekas. Ya memang pada awalnya kan saya bisnis ini tuh mainnya di HP bekas gitu. Nah, makin kesini karena saya udah kerja juga, udah sempat pernah kerja gitu, dapat modal ya lumayan besar juga. Akhirnya saya memutuskan untuk jual beli motor gitu, karena memang ya modalnya udah ada gitu, ya kenapa enggak gitu ke motor, karena memang labanya juga lumayan selisihnya dibandingkan HP. Semisal satu unit aja bisa 100, paling gede paling 300 kalau punya saya jual. Kalau seingat saya 300 itu udah lumayan besar kalau HP. Kalau misalnya motor itu tuh bisa sampai, pengalaman saya sih 4.600.000. Itu maksudnya bersih gitu ya, dapat bersih dalam satu motor gitu, transaksi satu motor itu segitu.
Ya cuman ya dipotong lagi dengan bagi hasil lah sama orang tua. Kemudian yang kelima, menantang diri untuk mencoba membuka showroom motor pribadi. Ya ini maksudnya ketika saya difokusin, diseriusin gitu kan untuk bisnis ini, ya otomatis saya pun ketantang, kenapa nggak bikin showroom aja gitu, showroom pribadi gitu. Ya maksudnya dari kecil-kecilan ya bisa jadi besar juga gitu, dalam artian ya kenapa nggak ditantang diri gitu. Awalnya dari ya coba-coba beberapa unit, 1-2 unit gitu, 3 unit, 4 unit, 5 unit, dan sekian sampai ya besar juga, punya garasi yang lumayan besar juga. Ya kenapa nggak ketantang sana gitu, bikin showroom, dilegalin gitu kan bisnisnya kayak gitu. Kemudian yang nomor 6, bisa menambah wawasan mengenai mekanisme lelang motor di leasing. Ya maksudnya ya ini pengetahuan juga sih bagi diri saya gitu sebagai pembuat bisnis. Ya maksudnya bisa menambah wawasan kan, kalau misalnya saya kenal gitu sama leasing, maksudnya ya kenal itu dalam artian ya punya relasi gitu dengan beberapa orang internal di leasing tersebut. Akhirnya kan bisa ngasih tahu informasi seputar lelang itu seperti apa, mekanismenya seperti apa. Akhirnya kan saya mempunyai wawasan baru gitu mengenai lelang tersebut. Ya strategi untuk menang di lelang seperti apa dan sebagainya. Nah itu kan memang salah satu informasi yang bagus juga gitu untuk menunjang maksudnya ya keberhasilan dalam bisnis ini, karena banyak juga di luar sana yang memang udah sukses di bisnis jual beli motor bekas ini ya karena menguasai ilmu mengenai lelang motor gitu. Nah di sini nilai positifnya ya selain buat bisnis juga kan, kalau pengetahuan mengenai lelang mah bisa aja, karena banyak juga yang pemakai gitu kan, misal dia butuh mobil gitu, kemudian kebetulan ada lelang juga gitu di beberapa leasing, misal ya contoh gitu kan leasing auto apa gitu apalagi. Nah pokoknya kalau ada lelang kayak gitu kan bisa dimanfaatkan gitu, walaupun ya bukan buat dijual lagi, buat dipakai mobilnya. Kemudian yang nomor 7, transaksi diutamakan di rumah sehingga konsumen bisa terjamin atas produk yang dijual. Ya maksudnya ini memang positifnya itu ya saya mengutamakan transaksinya di rumah gitu, dalam artian ya supaya lebih enak aja gitu kan ke konsumennya. Dan toh pun endingnya kalaupun ada apa-apa dengan motor saya, maksudnya ya motor yang saya jual ke dia, ya dia bisa komplain dengan cara balik lagi ke rumah gitu, dalam artian kan udah tahu rumahnya di mana kayak gitu. Lebih aman aja gitu daripada kan di pinggir jalan gitu transaksi, ya kayak yang kurang enak aja, kurang nyaman gitu. Apalagi kan ini motor dengan uang yang gak kecil, dalam artian ya cukup besar juga gitu, riskan juga kalau transaksinya di luar rumah gitu. Ya intinya mah ya dapat value-nya ke orang lain itu ya dapat garansi dan tahu gitu ketika ada kendala tuh dia harus kemana. Jadi enaknya kayak gitu. Terus ya lebih nyaman aja gitu ya, di rumah itu feel-nya lebih dapat gitu kalau misalnya ngobrol, mengembangkan relasi, mengembangkan wawasan, ngobrol-ngobrol sama konsumen itu lebih enak. Itu positifnya sih, silaturahmi itu yang terakhir. Terus aspek negatif, yang pertama, tertipu ketika pembelian motor dengan alasan tertentu. Ya maksudnya ya bisa aja gitu kan, siapa yang tahu ketika kita transaksi gitu mau beli, tiba-tiba pas di jalan gitu dibawa ke rumah aman gitu maksudnya, cuman ketika pas di rumah ternyata mesinnya rusak atau gimana gitu kan, ya siapa yang tahu gitu. Maksudnya kita nggak bisa menduga-duga, ya pasti aja ada gitu resiko dalam berbisnis gitu. Ya apapun itu alasannya, bisa jadi ketika kita transaksi di rumah kita teledor, ceroboh gitu, akhirnya ketika konsumen mau minta buat nyobain motor, tiba-tiba motornya malah dibawa gitu, maksudnya dibawa kabur, kan konyol gitu ya. Itu aspek negatif sebenarnya bisa diatasi lah dengan cara kesiapan kita dalam berbisnis, dalam artian ya kita juga harus pinter-pinter gimana gitu, dalam artian jangan sampai kesana lah, jangan sampai tertipu. Kemudian yang kedua, membutuhkan modal yang cukup besar. Betul, ini udah saya bilang tadi bahwa ketika saya udah beres kerja gitu, dalam artian habis kontrak kan punya modal besar, akhirnya ya bagi orang yang memang, maksudnya gini, bagi orang yang memang kurang modalnya ataupun belum cukup gitu kan, dipikir-pikir gini aja sok sama kalian, satu motor itu kan berapa sih gitu. Lagian saya juga ini ngejualnya itu rata-rata ngambil dan ngejualnya itu kan motor yang keluarannya belum lama, maksudnya motor keluaran baru-baru kan harganya lumayan tinggi gitu. Makanya gitu ketika kalian membeli
stok unit 5 aja itu udah berapa, ibaratkan satu motor 10 juta lah ya normalnya, itu udah 50 juta teman-teman kayak gitu. Jadi ya negatifnya kayak gitulah, dalam artian nggak semuanya bisa melakukan gitu. Dan lagian kalau misalnya sistem kredit ya bukan ke sana gitu, karena ribet lagi nanti kalau misalnya kita nyetok barang yang kreditan, ataupun ya bisalah jasa titip jual gitu, cuman yang nggak enak juga kalau bukan barang kita sendiri, maksudnya kayak gitu. Kemudian yang ketiga, bisa berpotensi terjadinya curanmor di area rumah atau ketika transaksi. Ya maksudnya ya tadi sih udah disebutin nomor satu. Ya ketika transaksi di rumah gitu teledor, akhirnya ketika dicobain dia misal datang sendiri gitu kan, pakai ojek online gitu, datang tiba-tiba ke rumah pengen cek motor, tiba-tiba katanya pengen dicek keluar. Nah kitanya diam di dalam, dianya ngecek keluar sendiri gitu kan, tiba-tiba kemana aja hilang, gak balik lagi. Ya itu bahayanya, maksudnya curanmor nanti jadinya kan. Atau ketika transaksi di luar ataupun kita nganterin ke rumah dia gitu, tiba-tiba kan bukan rumahnya, ternyata kontrakan atau apa gitu, motornya dicobain katanya di kontrakan, ya hilang gitu. Maksudnya sih kayak gitu ya. Nah itu waspadalah. Gani. Kemudian keempat, berpotensi berlebihan ketika menawarkan produk ke konsumen. Nah ini negatif sih kalau misalnya kitanya nggak jujur, dalam artian gini, semisal motornya itu ya agak berbet gitu, dalam artian ada kendala di mesinnya ataupun di karbunya atau apalah gitu kan, di businya gitu, kita ngomongnya ya fine aja gitu. Dan memang itu tuh sebenarnya periodik gitu, sehari udah dibenerin sebelumnya, satu hari sebelumnya udah dibenerin, sehari itu pas dicobain lancar, tiba-tiba besoknya mati. Memang circle-nya kayak gitu, cuman kita bilangnya aman aja motornya. Jadi pas dicobain hari itu ya aman, ketika besoknya ya dia malah kelabakan karena konsumennya protes, kok ini kemarin dicobain aman tapi besoknya kok malah ya mogok dan sebagainya gitu. Nah kayak gitu sih, itu negatifnya kalau misalnya kita nggak jujur ya, apapun itu bisa cover body dan sebagainya, itu pelanggaran sih kalau di iklannya bagus-bagusin tapi nyatanya ketika dicek ya ala kadarnya gitu, gak sesuai, ya itu negatifnya sih dari kejujuran. Kemudian berpotensi menutupi kekurangan barang yang dijual. Sebenarnya ini masuk sih nomor 4 maksudnya, karena berlebihan gitu kan, pengen dipandang bagus di iklan ataupun ya pas diceknya ternyata dalamnya bobrok gitu, maksudnya bobrok gitu kan, nggak tahu juga gitu. Nah, ini sih poin 45 itu tentang kejujuran. Oke lanjut. Nah di sini B ya, poin B ini judulnya B sih, analisa SWOT, strength, weakness dan sebagainya. Nah di sini memang kita harus menganalisa juga gitu, disuruh untuk analisa bisnis kita ya. Kita harus tahu lah punya bisnis tapi nggak tahu kelemahan, kekuatan, peluang dan ancamannya kayak gimana. Nah ini untuk yang strength langsung saja, kekuatan dari bisnis saya pertama memposting iklan dengan deskripsi yang singkat, padat dan jelas gitu. Nah memang gitu, karena kalau berlebihan gitu, maksudnya berlebihan dalam artian info-infonya itu ya nggak singkat padat jelas ya, buat apa gitu. Misal motor pernah dipakai pernah boncengan dengan mantan, otomatis bisa menambah aura kalian, ya apaan gitu kan. What? Gani. Ya singkat padat dan jelas aja gitu. Semisal ada baret di depan spakbor sebelah kiri depan, udahlah kayak jelas pokoknya. Ya pokoknya mah sejelas mungkin lah, maksudnya kondisi motornya gimana, ada kendala atau enggak, untuk kelengkapannya itu full ori enggak gitu kan kondisi motornya, atau udah ada spare part yang diganti ya sebutin, misal velg ganti apa gitu, kilometer sebutin berapa, samsat sebutin dari mana gitu samsatnya. Ya maksudnya seputaran info yang penting lah, dan kalian harus tahu juga info yang biasanya penting untuk diposting itu harus apa aja. Itu banyak sih sebenarnya, bisa belajar dari penjual lainnya. Kemudian yang kedua, motor lebih kinclong karena dicuci dan dipoles. Ya karena maksudnya ya ketika saya membeli motor gitu, biasanya gitu langsung kalau bahasa Sundanya diseka lah gitu, dibersihin dulu gitu, dibersihin, dirawat, kemudian kalau ada kekurangan ataupun cacat atau apa ya bisa diperbaiki aja. Kecuali kalau mesin mah otomatis kalau saya pribadi itu nggak nerima kalau ada masalah mesinnya, dari segi membeli juga nggak mau gitu. Ya pokoknya kayak gitulah, kinclong tuh pakai kit ya, saya biasanya pakai kit, ini bukan promo sih, cuman ya saya kayak gitu pakai kit aja ya, umumnya kayak gitu. Nomor 3 itu melayani dengan ramah baik tatap muka atau chat. Ya maksudnya
Ya iyalah, karena konsumen itu adalah sebagai raja gitu, itu mah udah hal lumrah gitu bagi para pelaku bisnis, ya harus ramah mungkin. Kita kan mau menjual itu ya harus dapat feedback orang lain tuh, dia itu punya uang loh, dia tuh mau bayar produk kita ya harus dapat pelayanan yang bagus juga. Ya nggak enak lah, udah mah kita butuh uang dia gitu, tiba-tiba kita meresponnya malah nyebelin gitu. Semisal, ah udahlah itu mah kalian tahu sendiri. Pokoknya jangan nyebelin aja, kan seramah mungkin, sebaik mungkin jawabannya ya sesuai dengan yang dimaksud pertanyaan si konsumen kayak gitu. Ini btw saya lagi lihat layar laptop jadi matanya nggak fokus ke kamera ya. Terus nomor 4, motor bisa dicoba dulu langsung oleh konsumen. Ya itu kekuatan. Jadi maksudnya gini loh, banyak juga di luar sana ketika saya membeli, pengalaman saya membeli motor itu kadang ada orang aja yang memang nggak mau gitu, nggak usah, jangan, maksudnya nggak usah, maksudnya jangan dicobain lah gitu, udah aja di sini aja nyalain atau udah, ada juga kayak gitu gitu. Itu malah menjadi kekurangan bagi saya kalau ada penjual yang kayak gitu. Makanya ini bisa jadi kekuatan bagi saya karena saya biasanya nawarin dulu, cobain dulu aja gitu motornya. Siapa tahu kan ketika dia lihat katanya banyak buat apa gitu, cobain. Nah kadang covernya bagus, suara mesinnya bagus, tapi ketika dicobain stangnya oleng gitu kan, ataupun kayak nyaman aja, saya breaknya berudugan gitu. Kayak gitu sih. Kemudian yang kelima itu menjual motor dengan surat lengkap, ya karena ya banyak lah gitu kayak bandar motor di luar ya. Saya maksudnya ya nggak semua gitu, nggak semua bandar motor, cuman ada aja gitu ini mah yang ngejual motor bodong, tau lah motor bodong kayak gimana lah. Ya dari mana motornya sebenarnya saya nggak tahu juga, yang penting saya mah lengkap aja, aman aja ngejualnya gitu. Kelemahan nih teman-teman ada 5 ya. Nah yang pertama itu medsos belum dikelola dengan baik, ya karena jujur saya tuh gimana ya, kalau ngelola Instagram itu kadang suka malas gimana gitu. Soalnya kalau posting moto-moto gitu memang agak apa ya, kadang kan ya bentrok sama urusan lain lah, makanya ya itu intinya males sih, maksudnya itu. Dan saya kurang suka juga gitu kan update kayak gitu, foto-foto juga yang maksain gitu. Jadi ya ini memang jadi kelemahan. Antisipasinya mungkin untuk kedepannya saya butuh orang yang memang mau megang medsos di bisnis saya ini, ya dia profesional lah intinya, mau iklan dengan baik, marketingnya baik gitu, cara posting iklannya dan sebagainya kayak gitu. Yang kedua, belum punya lahan yang memadai. Ya ini karena memang masih di rumah bekas almarhum nenek gitu, bukan rumah sendiri juga sih ya, maksudnya numpang lah garasinya gitu. Ya ini cuman maksimal 8 di garasi ini tuh di rumahnya. 8 ya hanya cukup itu, 8 juga udah sedikit banget gitu luas masuk ke rumah. Belum resmi sebagai showroom pribadi, iya karena memang masih 8 unit gitu kan. Soalnya kalau udah 20 tuh saya pernah sharing tuh sama yang jual motor, pernah saya membeli, maksudnya dia menjual gitu kan, balik saya ngejual dia mau beli gitu, jadi dia butuh motor saya gitu. Itu sampai 25 gitu. Kadang kalau misalnya itu kan garasinya aja nih, kalau misalnya bisa lebih, dia sampai parkiran mobilnya kan dia di perumahan gitu, mobilnya disimpan di luar, nah parkiran lahan mobilnya itu dipakai buat motor, kan keren gitu guys. Mantap sih. Kemudian yang keempat, terbatasnya pilihan motor. Nah ini maksudnya ya tadi gitu, nyambung lah. Terus yang kelima, masih diprioritaskan menjual daripada tukar tambah motor. Ya maksudnya waktu pertama kan ribet juga gitu, kita harus ngecek motor yang mau nukernya, kemudian lihat pasarannya berapa, masuk enggaknya gitu kan harganya. Kalau nggak masuk ya oke lah. Cuman kalau pas dia udah datang bawa motor cuman kitanya malah ada yang nggak ngerti gitu, ini kayaknya minus gitu atau gimana ya, ribet juga harus cek ya. Terus ketika kita tukar tambah juga kan labanya nggak langsung ngalir gitu. Dalam artian pending dulu lah, karena kita harus ngejual dulu motor yang ditukarnya itu. Misal si konsumen gitu kan menukar, kita harus ngejual lagi kan motor si konsumennya, dan kita harus tahu selisihnya baru dapat labanya. Nah itu depending dulu sistemnya guys, makanya kayak gitu guys pertama. Tapi ya sekarang belajar lah, intinya harus sabar kalau itu pertama ya. Kitanya juga harus apa ya, maksudnya selisih ya, tahu perhitung-hitungannya lah, jadi kita tuh jangan sampai rugi atau jenis ya, untung harus untung. Terus lanjut nih ke opportunities atau peluang gitu. Nah pertama, menambah wawasan mengenai dunia otomotif, iya gitu, tadi udah dijelasin kok yang pas analisa kayak gitulah. Ini menambah relasi dengan konsumen, ya udah dijelasin juga ya.
Sorry. Aman kok, nggak positif. Garing. Garing. Dan yang ketiga, laba lumayan besar jika dibandingkan dengan jual beli HP. Perasaan udah dijelasin nih ya, kok ditulis lagi. Tertantang untuk membuka showroom pribadi. Udah, mana puasa meninggal. Oh ini mah nyambung sih, nyambung sama yang tadi yang nulis positif. Udahlah ya. Trades tantangan kurang motivasi karena stok sedikit. Ya, gitu, karena stok sedikit. Padahal kan kadang males juga sih posting ya, posting di Instagram kayak gitu. Cuman memang jujur sih kurang motivasi. Maksudnya ya beda lah kalau misalnya kita udah punya target sekian 20 motor kayak tadi yang pernah saya ceritain gitu, si bapak itu sampai lahan mobilnya pakai perumahan, wah gitu kan, sampai ya 20 motor tuh kayak di PR tuh muter terus cuan pokoknya ya, lu harus jual segini, lu harus jual segini, lu harus dapat segini. Misalnya 25 itu wah sebulan tuh top, sedangkan satu motor aja itu udah berapa cok. Jadi gua bilang kan 4.600.000 ya, 4.600.000 tuh kenal. Sombong amat. Resiko untuk rugi, ya itu kelemahannya sih. Karena kalau kita ketipu ataupun ya lah ini malah kalau sampai kerangan yang tadi disebutin kan bahaya juga gitu. Intinya resiko ini nggak akan pernah bisa hilang selama kita mau ngebisnis nih. Jadi saingan penonton motor dengan bandar di lelang, iya sih lemah karena modal biasanya para bandar itu kalau ke penjual biasa kayak gini kayak saya gitu ya dia berani nyelisihin 50.000 gitu untuk menang di lelang tersebut. Misal saya pengen ngambil aja satu aja, dia ngambilnya 10 gitu. Terus ya pokoknya ada bocoran informasi, soalnya kan kadang di lelang itu si internalnya tuh main maksudnya si internalnya itu ya main informasi gitu, nyebar informasi. Misalnya ada yang masuk ini, ada yang nawar segini, kamu menang harus begini. Nanti biasanya badan motor tuh ya bukan seujon ya, cuman ini mah mungkin kalau ada pun yang negatif bandarnya ya main uang kayak gitu. Terus misal si pemegang, maksudnya bagian administrasi lah. Biasanya kalau kita ngajuin penawaran itu ke administrasi guys kayak gitu. Jadi dia nyebok buat dapetin informasi berapa sih ini kalau kita mau dapat modal yang masih perintis. Ini modal masih perintis ya, memang perintis sih karena dibandingkan dengan 25 motor tadi guys itu jauh banget gitu, 8 gitu lah. Terus kalau tertipu ya udahlah itu mah yang gue taruh. Nah ini kuadran nih, kita udah nganalisa aspek positif negatif sama SWOT. Akhirnya nih ini garis kuadran tuh yang kiri ke kanan itu tuh garis SW ya, strength weakness. Terus yang vertikal itu garis OT, opportunities dan threat gitu kan. Nah ini untuk perhitungannya, jadi si strength-nya itu dijumlahin yang tadi poinnya, kemudian dikurangi weakness. Jadi bentar balik lagi ya. Nah ini tuh tiap nomor 1, 2, 3 itu mempunyai beberapa poin guys. Jadi ini maksimalnya sebesar 5 gitu. Jadi misal poin 1 itu poinnya ada 3, 2 ada 5, 3 dan sekian itu sampai totalnya kan ada 17, 12, 14, 12 gitu. Dan SWOT-nya itu. Nah kayak gitu. Jadi selain dikurangi weakness itu S dikurang W 5. Jadi kalian bayanginnya itu di grafik lah, grafik XY kayak gitulah. Apa tuh persamaan kuadrat kalau nggak salah. Nah gitu aja intinya. Pokoknya 5 itu kan positif tuh, akhirnya di kanan, garis horizontalnya di kanan. Kemudian yang OT itu kan vertikal itu 2, itu berarti kan di atas, itu di bawah. Akhirnya kan di kuadran 1 kalau diambil garis titik menghubungnya. Nah seperti itu kuadran 1 didapat dari perhitungan di atas. Ide bisnisku berada di kuadran 1, betul. Strategi untuk memenangkan persaingan di kuadran tersebut adalah dengan cara mengandalkan kekuatan dan keunikan dari cara memproduksi dan menjual barang bekasnya. Iya maksudnya jadi ini tuh sebenarnya ada analisanya gitu. Kalau misalnya kita kuadran 1 itu ya sangat bagus gitu untuk dilanjut, kuadran 2 cukup bagus, 3, 4 itu lumayan kurang, apalagi 4 itu gak boleh dilanjutin. Seingatku kayak gitu. Nah ini maksudnya dengan cara mengandalkan kekuatan keunikan. Jadi kalau khusus bisnis itu dapatnya di kuadran 1 itu tuh harus kayak gini. Ini ada rumusnya dan kita nggak akan ngebahas di sini karena ini memang panjang bahasannya.
metode. Nah ini catatan, hanya usulan di bisnis dan kuadran bisnis. Nah ini nih catatannya, hanya usulan ide bisnis yang menempati kuadran agresif atau berbeda yang lolos sifat dan daftar data berikutnya. Jadi 1, 2 itu sebenarnya lolos tuh. Pokoknya ada simbol-simbolnya, bintang, sapi. What? Ya apalah lupa. Gitu. Nah ini masuk ke, kita bakal jelasin filosofi nih guys, dari mulai logo, namanya gitu kan. Oke lah COD-in gitu kan, cash on delivery. Ininya sih kayak gitu. Jadi kan udah nggak asing lah di telinga para pebisnis. Janjian di suatu tempat itu kan COD-an gitu dalam arti. Nah in itu COD-in gitu. Jadi COD-an A-nya digantiin. Itunya gitu aja sih. Jadi ya kayak gitulah. Ini logonya nih ya. Ini memang nggak tahu kenapa kepikiran kayak gini aja gitu. Ini kalau hitam semua kan nggak bagus juga gitu, makanya ditambahin lah agak gradasi hijaunya gitu kan di sudut kanan atas kayak gitu. Ini hurufnya nyari-nyari aja gitu iseng, cuman kayaknya bagus juga kayak gini. Ya udah gini aja lah COD, cuman nggak pakai gini itu karena jelek guys. Masa COD titik in, ya COD aja lah. Ini filosofi. Nah ini filosofinya kenapa sih COD gitu kan, kayak itu kenapa aku kirain COD, apa ada sesuatu dengan COD gitu sih. Kan ini ada nih nomor 1, bahasa istilah ketika akan, ya itu mau dijelaskan tadi, sehingga kita kata COD ditambahin udah gitu mah terus mengendap. Nah ini nih yang kedua nih perlu dijelasin, maksudnya jadi pas SMK itu saya pernah dapat julukan gitu kan di sekolah, di kelas gitu, kelas sendiri itu waktu kelas 11-12 tuh karena sering banget ganti HP gitu kan, kadang seminggu tuh 5 kali gitu, kadang sehari dapat, besoknya udah ganti lagi gitu kan, jadi keren gitu kan, disangka itu wah banyak HP-nya padahal cuma 1 gitu, tukar tambah atau jual beli lagi gitu kan. Bela-belain sampai malam-malam itu dengan COD-an gitu ya, makanya lah proses tidak akan mengkhianati usaha gitu. What? Hasil ya, proses tidak akan mengkhianati hasil. Salah, maaf guys, intinya sih kayak gitu, ada motif. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan, keunikan, dan manfaat dari produk saya nih, bisa dilihat ya. Ini saya lagi belajar edit ini, semoga aja bagus. Nah, ini jadi contoh produknya itu Vario 150 gitu kan, CC tahun 2015 gitu. Nah, ini keunggulannya memang tadi udah dijelasin sebenarnya ya dari SWOT gitu kan, ada positif negatif. Jadi intinya keunggulannya itu ya saya sebisa mungkin itu harus berkualitas sekali gitu, dalam artian ketika ada baret codet ya saya utamain ya bagusin dulu bodinya, dalam artian ya bukan manipulasi, cuman pengen lebih baik aja ya dengan cara dipoles atau kayak gitu. Sehingga dapat value bahwa ketika konsumen datang tuh wah gitu kan, bagus motornya gitu, terawat gitu kan, wah meyakinkan nih kayak gitu. Jadi kelebihannya kayak gitu. Terus ada garansinya juga guys, jadi sebulan kami menyediakan garansi, kalau misalnya ada kendala ya datang ke rumah aja. Makanya lebih enak itu COD-an itu ya di rumah sendiri, karena ketika ada kendala itu ya bisa datang langsung, komplain apa masalahnya, kalau misalnya bener gitu kan kelalaian kita ataupun kesalahan kita ya oke lah gitu, tapi nggak sampai triliun ya, cuma dibenerin doang gitu. Terus untuk keunikannya kita di sini kami pun udah, bukan kami sih, saya udah masang di Google akun bisnis gitu, jadi di sini tuh udah tertera di Google Map gitu. Jadi udah ada di Google Map nih, kalau misalnya kalian rumahnya sekitar Cimahi ataupun kalian mau search gitu kan, search aja daerah Cimahi itu ada, ketik COD-in gitu pasti ada muncul lah. Itu alamat saya berada dan itulah tempat bisnis saya berada. Itu keunikannya kayak gitu, karena banyak di luar sana yang masih belum pasang Google Maps-nya kayak gitu. Ya nggak tahu kenapa, karena ya mereka mungkin nggak tahu lah. Kalau saya kan diajarin gitu kan, ada kelas Google Business School ini, yaitu jadi keunikan tersendiri. Bandar juga malah nggak pasang gitu. So kalau showroom yang udah legal itu ada itu sebenarnya kan udah terdaftar juga kalau di apa gitu keunikannya apalagi. Nah manfaatnya itu ya ketika saya menjual barang yang sangat berkualitas, otomatis ya barangnya itu walaupun sejelek apapun ya tapi bisa dikemas dengan baik gitu, dan ketika ada permasalahan atau hal apapun yang rusak dan saya perbaiki itu, makanya kan ya dapat value tambahan gitu. Maksudnya gini, manfaatnya itu ya otomatis bisa dirasakan langsung oleh konsumen. Jadi saya itu pengennya kayak gitu sih, jadi nggak asal-asalan, nggak kaleng-kalengan gitu menjual motor itu.
ya pokoknya harus bermanfaat aja, harus berkualitas, karena ya saya pun repot sendiri kalau misalnya datang gitu langsung komplain dan sebagainya. Nah ini analisa dari geografi demografi ini kalau misalnya udah gede sih sebenarnya. Kalau saya kan masih sekitaran Cimahi, makanya ya udahlah isi aja lah gitu ya. Geografi ya ini otomatis Indonesia, kota Cimahi, kecamatan Cimahi tengah. Kecamatan di kota Cimahi ya sekarang. What? Ini masuk sih. Sama aja lah ya. Oh jadi yang atas tuh optionnya gitu yang bisa kita pilih. Nah ini yang pilihannya tuh di bawah. Aduh ya kayak gitu. Jadi ya ini yang bawah bisa dibaca lah ya. Tuh ini jelasnya. Semua agama kayak menengah dan bisa internasional tuh kan benar, berarti yang bawah itu yang pilihannya, mohon maaf. Nah sudah lama tidak dibuka filenya gitu, akhirnya buka lagi. Terus lanjut ya ini penempatan nih, ini penempatan lebih ke sifat pemasaran mungkin ya, periklanan gitu. Nah diposting di akun khusus media sosial story WA dan dikomunikasikan di berbagai media. Maksudnya di media sosial khusus itu ya kayak Instagram, kita harus punya akunnya sendiri, jadi ya jangan pakai akun pribadi lah kalau bisa gitu ya, cuma buat mendongkrak sosial aja, dalam artian biar supaya banyak yang ngikutin juga akun resmi bisnisnya. Story WA juga termasuk gitu kan, untuk keluarga terdekat ataupun teman terdekat, sahabat, sobat dan sebagainya, pacar juga kalau ada, pasti nggak ada ada. Terus ikut promosikan di berbagai media ya kalau bisa ya, misalnya di Instagram gitu kan, di WA juga kan, kalau misalnya dibatas tuh stok posting motor itu, jadi maksimal itu kalau nggak salah 3 gitu. Saya lupa lagi soalnya udah habis juga akunnya, udah nggak diisi. Jadi kalau motor itu fokusnya di Instagram, Facebook sama WA. Kalau di udah nggak akan habis buat pasang iklannya. Ya bayar lah intinya ya, kalau misalnya pengen masang 10.000 ya ada ya, 1.000 selama sebulan, kalau nggak salah 500 ya, kalau nggak salah ya. Apalagi sih tagline, slogan, sebab bekas motor berkualitas ya, karena tadi masuknya ke manfaat dan sebagainya dijelasin hanya sebab bekas motor berkualitas yang bermanfaat bagi orang yang berkualitas juga. Karena tetap aja kalau kualitasnya bagus tapi dicari-cari kesalahannya kan cuma orang tidak berkualitas gitu, ngebuat orang tidak berkualitas. Lanjut guys, apa saja produk atau jasa yang kamu jual sebelum menjelaskan? Jasa teman-teman, iya ini sih, jadi ada jasa titip juga sih, maksudnya ya kalau ada orang yang pengen nitip, maksudnya gini, ketika stoknya itu udah penuh, udah sampai 8 gitu kan, ada yang mau minta tolong ngejualin kan, kalau bisa dibeli dulu kan gak bisa, dan lagian kalau dibeli dulu modalnya terlalu tinggi sebesar, ya udah aja titip jual, kita postingin, iklanin, kalau ada yang mau beli ya tinggal kita datengin gitu kan, ketemuan aja gitu si pembelinya, sayanya gitu sebagai medianya, terus si yang punya motornya ketemuan aja gitu. Itu COD-an bertiga nanti, ada 3 pihak gitu. Kayak gitu sih. Nah ini saya mau tanya ini. Nah itu makanya jadi ada beberapa orang yang memang dia tuh pengennya sebenarnya pengen untung juga, maksudnya gak terlalu bawah gitu. Karena kalau misalnya pakai pihak ketiga kan otomatis ada yang dibagi tuh hasil penjualannya gitu untuk pihak ketiga, kayaknya sendiri, cuman karena keterbatasan waktu, ilmu pengetahuan dan keberanian dia untuk menjual sendiri gitu ya, itu jual dan beli motor bekas. Iya itu, ini intinya harusnya nomor 1 sih, nomor 1 ini, nomor 2 itu harusnya. Yang biasa membeli motor di lelang motor, ya udah dikasih tadi lah, dilelang, mekanisme dan sebagainya. Duelek juga kadang saya suka nyari-nyari gitu kan, barang duelek barangkali ada yang bekas, ada yang BU kayak gitu. Biasanya di momen-momen kayak misal lebaran gitu, biasanya ada aja gitu yang jual 40 pam gitu, 10 pam dan sebagainya. Facebook dan relasi teman, ya itulah intinya, kalian paham. Saya menjual dengan cara membuat di media sosial seperti Instagram, Facebook, Duelek dan yang seperti ya atau dihasil. Adakah produk atau jasa lain yang sama dengan produk jasamu? Jangan dijelaskan. Banyak jasa tadi, memang banyak. Saya pernah lihat di apa itu Sariwangi itu ada tuh yang ngejual, jadi udah ada ininya, udah legal, ada spanduknya kayak gitu, jual beli motor bekas apa namanya gitu.
misal Cipta Rasa gitu, beli motor bekas Cipta Rasa ya siapa yang nggak tahu lah itu namanya, saya lupa lagi, itu mah ngelawak aja gitu. Bagi yang masih pemula nah ini udah bisa paham lah mungkin lah, itu mah biasa sih kayak gitu, dengan kayak gitu mah bandar-bandar gitu banyak sebenarnya di luar sana. Tadi saja sebenarnya yang 25 itu yang dia membeli motor itu saingan sebenarnya. Kemudian ada yang membedakan produk jasamu dengan produk sejenis lainnya. Saya membuat akun Instagram khusus ya karena saya biasanya nih jual beli motor bekas itu cuman kalau showroomnya udah resmi ya cuman ya dia bikin website mungkin, terus punya garis sendiri dan udah punya logo bisnisku di search ada gitu kan, Google Maps mungkin gitu kan. Cuman rata-rata kalau Instagram tuh udah pada main di sana. Karena saya pernah ini waktu pas awal mau bikin akun jual beli motor bekas, yaitu ketika di search gitu kan pengen tahu gitu kan siapa aja sih saingan saya gitu, ternyata malah nggak ada sih satu, cuman kayak dia itu cuman ngoleksi foto motor dan memang sih dijual, cuman kayak bener-bener ngoleksi dan itu tuh satu akun kalau nggak salah saya dapetnya situ. Dan banyaknya itu kalau saya lihat gitu ketika di search itu malah kayak jual beli barang bekas biasa bukan motor. Nah maka dari itu ya itu sih. Apa sih ini pertanyaan yang datang? Oh yang tadi Instagram maksudnya ke situ. Brandingnya di Instagram saya bikin. Jadi kalian jangan lupa follow Instagram bisnis saya yaitu @codin gitu. Siapa tahu mau titip jual barang bekas apapun. Jadi saya di sini mau pause dulu karena haus. A few moments later. Oke lanjut lagi guys. Nah di sini saya mau posting bukan hanya melalui satu media sosial melainkan sampai story WA pun saya jadikan. Ya maksudnya ya kan saya punya teman lah. Ya maksudnya kan ada teman-teman saya gitu kan yang barangkali siapa tahu butuh motor ataupun keluarga terdekat dan sebagainya, itu bisa dijadikan suatu peluang kamu guys. Jadi jangan sampai kamu menyanyiakan satupun peluang media sosial yang memang sebenarnya bisa berpotensi untuk menjual barang yang kamu miliki. Dalam artian ya kalau saya ya jual motor gitu kan kayak gitu. Terus apa keunikan atau keunggulan produk jasamu yang dapat menarik hati konsumen? Nah sebelum saya jual barang saya persiapkan dengan mencuci dan dilapihkan. Nah ini maksudnya ya tadi gitu kan kelebihannya itu saya tuh kalau misalnya datang barang ya pasti dirawat dulu, dicuci dulu gitu kan, dikondisiin dulu gimana supaya si barang itu tuh ya berkualitas gitu. Maksudnya ya biar si konsumennya itu benar-benar ngedapetin value atau manfaat dari barang yang saya jual kayak gitu. Itu kan bisa jadi daya tarik juga ketika datang gitu, wah gitu kan motornya wah terawat gitu, motornya wah rapi gitu, ini pasti bagus ini ya, terpercaya ini gitu. Kayak tarik sendiri gitu nanti. Terus ketika udah beli, wah saya dapat motor yang memang bagus nih, kalau buat beli motor bekas di sini aja belinya, saya ke tetangganya, keluarganya lagi lebaran begitu. Nanti kalau ada yang mau beli motor bekas nanti kesini aja ke COD ini. Sombong amat. Nah itu sih harus jadi keunggulan teman-teman. Jadi karena itu kekuatan omongan gitu. Dalam artian ya satu orang ke orang lainnya itu sangat bener-bener kayak jaringan yang kuat banget gitu untuk bisa memasarkan produk Anda teman-teman. Makanya harus sebaik mungkin gitu lah memberikan citra terhadap konsumen supaya kayak gitu bisa nyebar. Apalagi nih kan dengan nama baik ketika macam nih. Nah ini pelayanan gitu kan, dibilang dari sebelumnya kan memang pelayanan itu sangat penting, ya harus seramah mungkin, baik ketika langsung tetap muka ya ngobrol gitu. Jangan dia datang cuek, misal orang yang introvert kita melayani cuek juga gitu kan, ya dilayani dengan baik sama diam gitu tampaknya. Ya seramah mungkin lah, misalnya dia dari senggolet bisa jadi senyum gitu, dia nggak tertarik jadi wah gitu kan, gitu ya kayak gitu lah. Pokoknya sampai sharing juga ya siapa tahu gitu kan ya, kalau misalnya kalian hoki bisa dapet jodoh dari cewek kayak gitu. Terus ini garansi sesuai kesepakatan aja, mau sebulan atau seminggu atau dia nggak minta garansi, oke gitu. It's okay gitu, itu mah ngalir aja gitu.
Lalu rencana apa yang akan kamu lakukan agar keunikan atau keunggulan produk jasamu dapat dilihat oleh konsumen? Akan saya coba terus sebagai nulis. Ya ini mah rencana ya. Nah ini mah ya rencananya apa gitu, kamu kan udah punya keunggulan, bagaimana cara menunjukkan keunggulan kamu ya, dengan cara mempromosikan sebaik mungkin gitu, dan citra itu harus dibentuk sedemikian rupa gitu di awal, karena kalau misalnya kamu udah punya nama besar pun ya tetap harus jaga, apalagi waktu merintis gitu. Kalau misalnya merintis aja udah nggak dijaga ya apalagi buat maju gitu, kalian tuh nggak akan besar-besar karena ya susah gitu. Orang besar aja kan beresiko gitu, walaupun ya misal satu wilayah kena gitu, wilayahnya masih aman ya tetap gitu, apalagi kita gitu. Maksudnya saya gitu yang masih merintis, kalau misalnya nggak dijaga nama baiknya ya bisa-bisa ya nggak ada pelanggan sama sekali, nggak ada yang mau beli sama sekali, ya bangkrut ya. Dalam artian ya ngejual ke siapa gitu, bingung kan akhirnya. Kalau bahasa Sunda namru gitu ya, kayak gitu ya. Tuh ya ini mah sifatnya mekanismenya ya, maksudnya ya intinya mempromosikan sebaik mungkin lah dari segi informasi gitu kan, menampilkan foto motor yang fresh gitu, tidak punya kebersihannya. Menambah konten testimoni juga sangat penting, karena ya orang lain kadang kan pengen tahu nih respon dari orang lain gimana, review gitu ya, asal-asal. Dengan produk jasa apa saja yang dijual itu, ini produk jasa ya, jual beli motor bekas ya, karena temanya kita lagi bahas itu, jasa jual ya juga, jual kualitas dan garansi iya, udahlah ngerti itu. Harga variatif iyalah, masa sama gitu, itu kalau jualan bakwan gitu. Garing. Garing. Terus kayak di contoh di Japrinya jualan keripik bayam gitu, ya itu mah sama gitu. Per packingnya berapa, per motor mah ya tergantung kita belinya dulu, motornya apa dulu gitu kan. Enggak semuanya sama, Vario walaupun sama juga ya tetap saja tahunnya pasti ada yang beda, kualitasnya ada yang beda, warnanya aja ada yang beda. Warna juga ngaruh sebenarnya guys. Jadi ada yang memang sama tahunnya, sama motornya, sama tipenya gitu kan. Saya punya warna merah, dia punya warna biru, karena dia salah beli pengen yang merah, ditukar ke saya, dia malah nambah gitu. Itu kan peluang saya gitu. Kehokian saya itu di situ. Ketika ada orang ngebet banget ke motor warna aja sampai dingebetin gitu, kalau ke cewek gitu. Maksudnya ya dia salah dapat jodoh sih, bisa pengennya putih dapetnya yang hitam kulitnya, itu pertambah gitu. Kan konyol. Nah gitulah, ini variatif. Tempat distribusi di mana produk tersebut akan dijual dan bagaimana cara mendistribusikan. Ya ini mah pemasaran lah ya, karena kalau tempat distribusi ya saya nggak distribusi kemana-mana, jadi beli jual langsung tuh di rumah. Saya mah transaksinya biar enak, tadi udah dijelasin juga positifnya apa di rumah, dan bisa via COD juga tergantung tempat ini mah. Kalau misalnya memang benar-benar kalau dianya nggak bisa ke rumah dan saya harus nganterin ke rumahnya, ataupun dia juga nggak mau di rumahnya dan di rumah saya di tengah, ya asalkan kita safety aja, jadi tahu kita tuh bakal COD-an di mana, misalnya di Alfamart ataupun di gang kuburan, ya itu bahaya ya, gang kuburan kalau malam-malam apalagi kan juga masih sepi, COD-an di situ motor dengan harga yang gede gitu. Kita mau beli motor dengan uang yang banyak di bawah itu bahaya banget gitu. Jadi ya sebisa mungkin di rumah lah. Promosi ini strategi promosi sih ya, dia mempostingkan di setiap ada stok yang baru ya. Jadi harus rajin update lah. Memang jujur saya kurang rajin update, karena pertama bagian yang marketingin gitu kan bapak saya sendiri, makanya saya mempercayai ke bapak saya sendiri buat masarin produknya lewat Facebook. Biasanya dia Facebook sama WA story-nya, kalau Instagram saya. Terus OLX itu jadi mempostingnya iklannya di sekitaran Cimahi Bandung aja, jadi jangan kamu punya di Cimahi gitu kan showroomnya, dalam artian ya tempat nyimpen motornya kamu sendiri di Cimahi, tapi kamu masarnya di Jakarta gitu kan. Maaf, dalam artian ya jangan kayak gitu ya, kamu juga yang bakal ribet sendiri ya, pasang di Jakarta, lokasi di Cimahi, ketemuan di mana misalnya Purwakarta gitu. Gigi banget. Nah ini jadi di Facebook itu ada forum jual beli kayak gitu, kayak grup gitu teman-teman. Nah kalian bisa masuk ke bukan jangan salah satu, harusnya semuanya gitu. Misal ada forum jual beli motor bekas Cimahi dan Bandung gitu,
ya kalian cari aja gitu ya, pokoknya seputaran daerah kalian masukin aja semua ke grup itu, jangan sampai ketinggalan satu pun, karena ya ketika kamu posting itu sebenarnya bisa semua dimasukin ke forum jual beli itu. Jadi kayak semisal forum gitu kan, di grup kalian masuk itu masuk ya. Jadi selain ke marketplace, kalian juga masukin ke forum jual beli motor bekas, karena itu bisa menambah peluang dilihat iklannya oleh banyak orang kayak gitu. Terus di story WA juga, ya tadi udah dijelasin lah ya story WA kayak gimana. Komponen jumlah barang. Ya ini udah mulai masuk ke ini ya, maksudnya dari segi internal pengelolaan bisnisnya lah. Dalam artian kan ini ngebahas mengenai komponen apa aja yang dibutuhkan, dalam artian ini maksudnya ke alat ya, alat untuk bisnis. Jadi kuota tri itu penting karena saya pakai kuota sih, pakai tri dulu, kalau sekarang pakai wifi. Sombong amat. Nah ini misinya pas pakai kuota ya udah kuota aja gitu kan. Ini contoh kuota tri gitu kan, saya pakai sebulan 62 harganya gitu kan, ya 1 giga sehari ya itu cukup lah. Kemudian bensin pertama lebih dari cukup malah. Cuma kedua bensin pertama biasa kan pertama kalau saya gitu atau kalau ya. Pertama itu dalam artian bersih ke mesinnya lah. 20 liter maksudnya ya. 31 9.000 per liter. 90 ya, ini total sebulan lah. Handphone satu aja 1.400 cukup lah. Itu mah ini memang handphone kan dalam artian yang bapak saya, karena bapak saya itu punya handphone saya juga, cuman dialokasiin buat ya khusus buat mempromosiin bisnisin, dalam artian barang-barangnya buat ngeposting Facebook dan sebagainya. Kemudian nomor 4 motor untuk mobilitas lah. Ya kan butuh gitu, ketika kamu mau beli motor gitu kan ya harus pakai motor juga kesananya, masa mau nyikre gitu. Pernah gitu bapak saya kan ngambil motor itu daerah sekitar Jakarta Utara pernah, Bogor pernah, ya naik bis kayak gitu. Jadi dia pergi pakai bis, kalau nggak jong ya dapat motor, pulang pakai motor itu, kalau jong ya pakai bis lagi gitu lah intinya. Ya intinya sama aja lah intinya. Cuman ini kan ada tambahan kit motor 8.000 ya, ini mah buat kebersihan lah, karena itu kan sebagai kelebihan, akhirnya ya harus ada juga alat sama bahannya kit. Kit 15 ya, karena kadang satu motor bisa menghabiskan 3 30 hari gitu kan. Motor juga kan kadang sebulan tuh cuma laku 8 ya gini. Cuman kita sendiri kan 15 aja sih. Ini emang agak bingung juga sih, total 15 pokoknya lah. Ya aman-aman sambil nyetok bulan depan. Ini bagaimana cara produksimu? Produksi yang dijual. Maksudnya ya rencananya apa gitu, produksinya kayak gimana? Ya motor bekas lah dengan kualitasnya baik dan adanya pemberian garansi, itu kelebihan motor yang tidak terlalu tua. Iya. Karena kalau motor yang udah kelewat tua gitu, itu pertama marketnya tuh makin kecil, otomatis ya kadang susah juga buat jual, kecuali kalau memang low end gitu. Kalau misalnya kita beli motor Ninja tahun 2005 udah mah kurangin lah gitu kan, minyak kayak gitu ya, paling cuman yang seneng aja gitu karena motornya motor kupling gitu kan. Biasa Matic yang pakai kan, banyaknya Matic yang masih berwarna ya, udah mah gitu tua lagi motornya, susah juga gitu, susah banget itu kalau antik motornya. Kemudian ini masuknya ke biaya produksi gitu. Nah ini udah mulai masuk biaya produksi, kita butuh pakai data yang tadi motor bekas 6, ini asumsinya sebulan lah 6 gitu kan. Pembersih motor 15 sebulan tadi, ini total 6 bulan 60, ini asumsinya 10 juta gitu kan motor bekas satunya. Karena variatif itu harganya ya asumsi aja 60 juta, contoh 60 juta 107.000. Nah itu totalnya ya teman-teman, 60 juta 107.000. Kemudian biaya produksi, biaya tenaga kerja langsung satu itu bapak sendiri ya, bapak sendiri, jadi bukan orang lain, bapak sendiri, itu lebih hemat juga, biaya per orang 500.000. Ini 500.000 sebenarnya karena ini teman-teman, kalau saya itu ini jadi kebongkar juga sih. Jadi kalau bagi hasil tuh memang kadang 50%, tapi kadang juga saya suka ngelebihin buat orang tua, jadi saya misalnya ngambil 30%, orang tua 70% gitu. Jadi yang sisanya itu ya ini buat bayar ini. Tapi kalau yang bagi 50% mah ya tetap dapat orang tua kayak gitu. What? Bagi kan yang 46 itu loh. Jadi dibagi 2 gitu, 23 gitu. Ya itu 50 saya. Sombong amat.
Saya 50 lah, nggak di bawah 50%. Biaya produksi, biaya pendukung bensin, ya tadi udah jelasin juga 20. Oke, lanjut. HPP ini teman-teman penting sekali mengetahui HPP untuk di jurusan bisnis. Total biaya bahan baku langsung tadi ya, yang udah kita bahas terus kuota dan sebagainya gitu, sampai motornya gitu 6 gitu sebulan asumsinya ya ini gitu. Terus biaya tenaga kerja langsung itu yang tadi udah, jadi pokoknya nyatiin data ini mah biaya pendukung 10, yang tadi bensin, jadi total biayanya 62.587.000. Jumlah produk yang dihasilkan 6. Iya 6, karena kan motornya 6 gitu, maksudnya kayak gitu. HP per unit 10 juta. Nah ini jadi 62587 dibagi 6, jadi HP per unit 10. Jadi HP per unit itu dalam artian kalau misalnya kita mau balik modal ya senilai segitulah. HP per unit itu senilai segitu satu unitnya itu, karena dengan tambahan biaya dari yang tadi sudah disebutkan gitu, baik itu kuota dan sebagainya. Jadi kita tuh harus di atas segini kalau bisa, karena ini tuh buat BEP-nya, break even point-nya. Maksudnya ya jenisnya segini gitu jual satunya. Kemudian berapa keuntungan kotor omset produkmu? Nah ini kita hitung lagi harga jual 11.500. Nah ini saya matok sendiri sih 11.500 karena supaya biar ada untungnya lah sekitar sejutaan gitu, sejuta lebih gitu. Sampai yang 10 juta per 32 ini yang tadi yang atas nih, yang kalau jenisnya segini saya pengen jualnya segitu yang 11.500. Nah akhirnya keuntungannya ya kotornya 1.068 karena ada biaya lagi, biaya yang lain selain yang tadi udah sebutin gitu. Ini contoh biayanya gitu, yang sewa tempat itu maksudnya sebenarnya ini maksudnya ke ini sih, biaya tenaga kerja di tempat itu kan karena gratis sebenarnya di sini, cuman ya dia punya orang tuanya bapak saya lah di sini tuh, akhirnya saya harus ngasih lah uang sewa tempat itu senilai 500.000. Nah ini listrik dan air maksudnya ya karena saya juga menggunakan air buat ngebersihin motor, listrik juga kan jet pump juga pakai listrik gitu, maksudnya kayak gitu. Terus ya HP juga dicas pakai listrik dan sebagainya, mandi kemana-mana, nggak masuk bisnis. Gani. Ini biaya promosi 62.000 gitu ya, karena promosi itu butuh kuota. Ini saya di sini kuota aja lah promosi, karena kalau offline enggak lah, kalau offline gratis saya cuma nawarin ke teman gitu, saya punya dan sebagainya kayak gitu. Kemudian gaji biaya promosi tadi udah ya, gaji 2.500. Nah jadi gaji ini hitung-hitungan semisal saya ya harusnya 50-50 gitu kan bagiannya sama orang tua, cuman saya kurangin jadi 30-70, jadi sisanya itu yang 20-nya saya masukin ke gaji ya, gaji orang tua. Jadi total biaya operasional per bulan 3.160.000. Nah ini biaya tambahan lagi nih sebulan ya. Oh ini kan 1 unit gitu kan keuntungan total. Ini itu pas keuntungan total ini diakumulasikan selama sebulan itu dapat berapa, akhirnya dikurangin buat di operasional. Oke lanjut, di sini target produksi, penjualan dan perkiraan laba. Ya target Januari itu kan memang ada 4, 5, 6 dengan laba kotornya senilai 1.068.500 dikali 4 gitu, hasilnya 4.274, sama dengan yang bawah ketika 5 hasilnya 5.342 dan seterusnya. Nah ketika dijumlahkan gitu, dan ini totalnya teman-teman 16.027.000, jadi 3 bulan itu kan dalam 1 tahun 12 bulan bagi 3 berarti 16 juta dikali 4 aja itu berapa? 64 jutaan gitu teman-teman. Nah di sini selama 1 tahun gitu kan. Kemudian ya ini perhitungan untuk biaya operasional. Ini sebenarnya nyambung yang sebelumnya, itu berarti 3162 itu dibagi 168 aja tuh. Nah hasilnya kan 3 unit gitu. Nah ini perhitungan balik modal ya. Jadi sebenarnya udah disinggung juga, udah dijelasin juga sebenarnya. Butuh 58 unit penjualan gitu untuk mencapai balik modal ini. Oke lanjut. Nah ketika sudah diketahui laba kotor berapa laba bersihnya, nah ini sebenarnya udah dijelasin tadi sih. Jadi ketika kita udah mendapatkan pendapatan di atas biaya operasional, otomatis sisanya itu bakal jadi laba bersihnya. Nah berarti kalau selama 1 tahun ya itu berarti tinggal totalin aja gitu kan, 3 bulan 3.249 dikali 4 aja gitu, berarti kan laba bersihnya perkiraan berapa kayak gitu teman-teman. Nah ini untuk sumber daya utama itu ada alat, ada bahan, ada tenaga. Motor untuk handphone mungkin udah disini juga udah pada paham. Untuk kunci bengkel ini memang kan namanya kita beli motor bekas gitu kan ya, kalau udah kerusakan bisa diperbaiki ya diperbaiki aja. Terus kuota juga masuknya ke handphone juga itu. Kemudian bensin
bensin tuh maksudnya sepaket sama motor operasional ya. Kemudian pembersih motor, pencuci motor ya ini kayak kit tadi udah disebutkan lah. Kemudian bahan produksi gitu, otomatis ya motor bekas itu yang gaji itu ya untuk siapa lagi selain bapak sendiri kayak gitu. Nah ini sekarang kita udah masuk ke BMC ya, dan ternyata kata Bu Lisnawati itu tuh nggak cocok nama bisnis saya, dari COD-in ke jual beli motor gitu kan, kayak nggak ada relevansi atau hubungannya gitu ya. Saya tuh punya 2 tahap gitu dalam bisnis plan ini gitu, cuman kan nggak bisa kalau dua-duanya dimasukin. Jadi untuk step pertama itu sebenarnya dari showroom pribadi ini, makanya saya ngejelasin tentang seputar motor bekas gitu, nggak barang bekas seutuhnya, dan nggak ada platform atau startupnya gitu, walaupun ya tugas utamanya kan harus mengarah ke startup gitu kan. Jadi itu bertahap dari showroom pribadi terus berkembang ke platform digital startup itu kayak gitu. Nah jadi singkat usahanya untuk membantu dalam mencari barang bekas. Jadi vendor tuh bisa menyimpan barang di platform kita. Nah, kemudian untuk di produk sendiri ini di marketplace berbasis aplikasi seperti e-commerce, yaitu maksudnya jadi kayak semisal OLX kayak gitu, Bukalapak, pokoknya kayak gitulah. Jadi platform itu tuh mewadahi orang yang memang pengen nyari barang bekas, kemudian orang yang pengen menjual barang bekas, dan satu lagi yaitu saya sendiri. Jadi saya sendiri, nah ini maksudnya ke nomor 1 ya, menyediakan fitur sidang barang sendiri untuk bisa dilihat oleh pengunjung aplikasi ini. Nah jadi saya juga punya barang yang memang bisa disimpan di platform saya punya sendiri gitu. Jadi bukan hanya orang yang memang mengunjungi aplikasi saya kemudian bisa mengiklankan gitu di platform saya kemudian bisa dilihat oleh konsumen, tapi saya juga yang memasang iklan gitu di platform saya sendiri dengan barang saya sendiri gitu. Maksudnya kayak gitu. Kemudian menyediakan fitur pasang iklan bagi pengunjung. Nah ini tadi maksudnya gitu, udah dijelasin lah. Kemudian menyediakan fitur dropshipper bagi vendor yang ingin jual belikan barang. Nah ini juga masuk. Jadi selain saya sendiri gitu kan yang menyediakan barang, jadi ada produk unggulan karena itu produk yang punya platformnya sendiri yaitu saya. Kemudian ada juga vendor yang bisa menitip di fitur pengiklanan barang pribadi saya. Jadi mengasumsikan bahwa itu tuh produk memang produk saya musikannya. Jadi saya itu sebagai dropshipper, jadi seakan-akan si produk vendor itu adalah milik saya, dia menitipkan kepada saya gitu untuk dipasarkan, kemudian ketika ada yang membeli ya saya yang melayaninya gitu pada konsumen kayak gitu. Cuman ya di sini ada jasa titip jualnya gitu untuk vendor kayak gitu. Kemudian menyediakan fitur dropshipper ya itu udahlah tadi ya. Kemudian kegiatan utamanya ya transaksi jual beli dan menitip jual barang bekas, itu udah ngerti lah. Target konsumen warga Jawa Barat yang berumur kisaran 24 tahun mendapat 5 kalangan. Ya intinya ini mah bebas sih. Ya banyaknya kisaran umur 20-40 tahun karena itu tuh masa-masa produktif gitu ya. Artinya kalau misalnya masih remaja dan masih anak-anak mungkin kurang gitu kalau untuk ngebeli barang-barang bekas kayak gitu. Kemudian strategi penjualan marketing mix 4P gitu. Jadi ini tuh ada produk, price, place, promotion gitu. Untuk produk sendiri ya tadi gitu, jual dan beli serta dijual gitu. Price, harga sesuai pasaran. Di event tertentu akan ada diskon baik untuk pembeli barang sendiri atau dropshipper. Nah ini maksudnya price itu ada diskon untuk pembeli barang sendiri ataupun dropshipper. Jadi si pembeli itu bakal dapat voucher potongan gitu untuk membeli barang yang memang saya jual gitu. Intinya yang saya jual, karena bisa jadi barang itu ya barang punya vendor, bisa jadi barang itu punya barang saya sendiri gitu. Kemudian untuk place, menarikkan daerah Bandung dan sekitarnya dahulu ya, karena memang merintis mungkin ya, karena ya nggak akan mungkin lah dari awal pembuatan platform tiba-tiba terkenal ke nasional gitu kan, kecuali kalau misalnya memang benar-benar kepake platform digitalnya ya otomatis bakal kenal, mungkin bukan hanya ke nasional tetapi ke global juga gitu. Kemudian dipromosikan ke vendor barang bekas baik seperti kontak, listing, barang otomatis. Nah ini promosinya sebenarnya maksudnya gitu ke si vendor gitu yang mau menjualkan di persediaan barang saya di platform itu. Dan rencana keuangan gaji pegawai bulan ya, ini memang gaji itu ya pasti harus sih tiap bulannya gitu kan. Promosi juga ya kalau misalnya udah main platform gitu kan harus pakai browser kalau bisa, dan ya sebagainya lah. Instagram yang pakai iklan kayak gitu, berbayar gitu. Dan pembuatan platform COD-in. Ya ini karena memang membuat aplikasi itu tidak mudah dan membutuhkan biaya, karena saya pun butuh teknisi ataupun para programmer gitu kan yang jago coding gitu. Kemudian sewa tempat gudang barang bekas per bulan. Ya karena memang ya udah tahu sendiri bahwa garasinya itu cukup cuman sebatas 8 motor, otomatis harus ada perluasan kayak gitu.
Nah, biaya internet dan tagihan listrik per bulan ya itu mah jelas lah. Biaya internet kan kuota itu, tagihan listrik ya juga perlu ngebayar, bantuin bayar orang tua gitu. Dan modal usaha modal sendiri